Oh, udah bisa nih. Terus gimana ya? Ngundang orang gimana ya? Apa tadi namanya? Nur Alifan. Tunggu. Nah, gimana sih? Faris. Oke. Ada tab plus. Tab plus. Terus ada tab. Oh iya. Oke, send request. Oke. Nah, ini Faris udah masuk nih. Halo Kak. Halo Faris. Bentar ya. Gue Iya, baru Kak. pertama kali nyoba live nih. Sama juga baru pertama kali banget. Bentar. Ini ada satu lagi. Siapa namanya? Bentar. Namanya Livi. Oke. Livi sama Farizan. Tadi udah coba request ke Livi sih. Oke. Halo Livi dan Farizan. Halo Kak, Faris aja nggak apa-apa, panggil aku Oh, Faris. Faris ya. Oke. Iya. Halo Kak Randy. Halo Farizan. Wah, Apa kabar ini semuanya? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga? baik. Wah, Livi udah lama gak ketemu ya. Aduh, ini Kedengeran. suaranya kedengeran kan? Kedengeran. Iya, Kayaknya lama sinyalnya Livi lagi agak-agak kurang ya bagus nggak ya. ketemu. Berapa sih terakhir ketemu? Terakhir ketemu itu Itu tahun kapan ya? 2018 bukan sih? Kalau 2000. nggak salah. Iya, Mas. Tunggu. Ini kok sinyalnya agak jelek ya kayaknya. Kayaknya kita nge-lag gitu semua, enggak ya? Oke. Kayaknya nge-lag. Aku Farizan kelihatan sih kedengeran. Suara masuk semuanya. Cuman video agak-agak Oke. Kalau gue gimana? Oke nggak? Nggak apa-apa ya? skip. Live? Udah oke belum videonya? Nge-lag nggak kalau yang bagian atas? Enggak ya? Kalau di tempatku, Kak Randy nggak nge-lag sih. Kak Livi yang nge-lag malah. Iya benar, kayaknya punya Livi nih. Iya nih. Liv, naik ke genteng dulu apa? Aduh, oke. Ini kayaknya waktunya juga terbatas ya kalau di live Instagram, dan ini kayaknya kita pertama kali untuk nyoba live juga. Mungkin untuk Livi, dia live. Mungkin dia setelah ini bakal coba masuk lagi kali ya. Mungkin tungguin aja mungkin. Oke. Faris, apa kabar Riz? Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana? Aku lagi di Warabahan Kak, Kalimantan Selatan. Di mana? Di Kalimantan Selatan Kak. Di Kalsel. Oh, Kalimantan Selatan. Iya. Bukan, Kalimantan Selatan itu ibu kotanya Palangkaraya bukan sih? bukan, itu Kalimantan Tengah. Anjir. Banyak yang nggak tahu soal Kalsel Banjarmasin Kak. Oh iya, oke, Banjarmasin ya. Oh iya. Gue waktu itu pernah ke Palangkaraya soalnya, jadi tapi nggak pernah ke tempat yang lainnya. Kak Randy sekarang di mana? Sekarang di Tokyo. Wih, Iya, sekarang tinggal di sini. asik, keren dong. Tuh, ya biasa aja sih. Waduh, wow, dong. Oke, mungkin sambil nunggu siapa Livi, mungkin bagi teman-teman yang baru masuk, baru join di sini, makasih udah hadir di live IG Sadewa Nobar, nostalgia bareng.
Ini gue juga tadi tuh sempat ada masalah teknis. Oh, kan ini akun Sadewa kan. Gue coba Iya. masuk, ternyata pakai security code. Jadi nungguin Oh, security code-nya dulu dari tim kom hmm. gitu. Terus udah masuk ke IG-nya Sadewa, bingung cara live gimana, nggak pernah nyoba. Ini sama. Aku juga baru pertama kali nih tadi nanya-nanya gimana cara. Oh bentar, Living nggak bisa gabung ini. Kenapa dia? Tunggu. Coba gue apa namanya? Invite. Iya ya. Bentar ya, Liv. Oke, udah bisa belum ya? Live itu begini ya ternyata di IG ya. Soalnya Bisa. bukan artis kita kan. Iya, Jadi nggak biasa live ini. iya. Udah jelas. Halo Halo? Livi. Halo Kak. Udah apa? Udah cukup jelas belum video kita berdua? Faris sama video dari Sadewa. Agak nge-lag ya kayaknya. Halo? Nah, Oke. nah suaranya udah masuk. Jadi kayaknya jadi langsung pakai sinyal biar Oh, Oke. aja. oke. Sama ini baru pertama kali live IG. Sama ya Allah. Kita tahu pertama kali lagi. Iya. Biasanya live TikTok ya kita ya. Waduh. Oke. Mungkin sebelumnya makasih, selamat malam. Kita udah lewat waktunya 20 menit loh ini. Aduh, Jadi nggak kuat. ya teman-teman, mungkin ada penontonnya ada banyak nih, ada 6.000 orang nih. Jadi makasih banget untuk Faris sama Livi udah mau hadir di apa ya? Kalau hashtagnya belum move on ya, rangkaian kegiatan dari Nobar atau Nostalgia Emang. Bareng gitu. Pastinya Livi sama Faris pasti tetap masih apa ya, masih susah move on lah ya dari dunia perguiman ini gitu. Mungkin sedikit perkenalan kali ya dari kita semua. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, nama gue Randy. Saat ini kebetulan di Sadewa juga sebagai apa ya, Vice Director untuk bantuin Rehan dan teman-teman yang lainnya gitu di Sadewa 7. Dan dulu di Guim angkatan 2 sama Guim angkatan keempat gitu. Guim 2 jadi pengajar, Guim 4 di PO. Nah, udah lama banget, tapi sekarang bisa tetap gabung lagi di dunia perguiman ini gitu. Mungkin Faris boleh perkenalan sedikit. Oh ya, dulu di UI program studi Rusia angkatan 2012 gitu. Oke. Faris bisa perkenalan sedikit? Halo teman-teman semua yang nonton dan kakak semua, kenalin nama aku Farizan Hawali, Faris ya kan. Aku di kayaknya angkatan 2020 kemarin, 2021 kemarin. Aku FAUI angkatan 2020 juga, masih freshman banget nih di dunia per UIA perguiman. Guim 10 ya berarti ya, kemarin yang secara daring ya, online ya. Blended learning. Oke. Coba Livi. Livi. Livi, suaranya kayaknya kurang jelas deh, Liv. Dengar nggak, Riz, suaranya? Enggak dengar. Oke. Aduh. Namaku Nur Alivia. Dulu di Guim itu Guim angkatan 5 ya, angkatan pertengahan. Ketahuan ini dong. Kurang jelas ya, halo? Kurang jelas kayaknya deh, Liv. Iya, tapi tes. Kedengeran nggak? Oke. Kedengeran, tapi kadang nge-lag antara suara sama videonya itu nggak barengan gitu. Halo? Halo? Halo, Liv. Masih nge-lag ya, Riz ya? Liv ya? Iya, Mas. Kedengeran suaranya? Ini kedengeran nih.
Kedengeran suaranya, kedengeran. Tapi videonya itu kayak nge-lag gitu loh. Oke, Iya. bentar. Sekarang. Hmm. Tunggu. Live Halo, ini kita tes. berapa jam sih maksimalnya? Gak tahu juga. 1 jam ya? Oh, 1 jam. Oke, mungkin sambil nunggu Livi, karena kita juga waktunya terbatas juga. Eh, Halo, tes. Suaranya kedengeran nggak? suara Banyak kedengeran, teknis suara ya yang kedengeran sekarang. terganggu. Mm-mm. Oh, Liv. Oke. Heeh. Iya, iya. Aku tuh nggak tau ya, Kedengeran. Tapi hujan nggak berhenti-berhenti. videonya loading gitu. Ya ampun, aku sedih bang. Kedengeran. Halo, Liv. Hmm. Sekarang loading beneran nih. Iya. Berarti memang koneksi dari Livi nih yang Iya. agak Kayaknya. error nih. Yaudah, sambil nungguin, kita ngobrol sedikit dulu deh ke Faris nih. Nah, Iya. Faris kan waktu itu jadi pengajar ya di Game 10 kan. Hmm. Coba deh, ceritain sedikit alasan sama atau motivasi untuk menjadi bagian dari pengajar Game 10 waktu itu tuh apa sih? Bisa cerita ke kita? Um, Alasan aku kemarin ikut BEM 10 karena emang aku dari SMP alhamdulillah udah tertarik gitu di dunia anak-anak, di dunia pendidikan dan di dunia lingkungan juga. Dan beberapa tahun terakhir kayak dari SMA kelas 2 apa ya udah mulai fokus nih ketertarikanku ke dunia pendidikan dan anak-anak juga gitu. Tanpa melupakan dunia yang lain begitu ya. Terus waktu di SMA aku juga pernah ngajar juga di pedalaman gitu kan. Di Sumatera Selatan dulu pernah 1 minggu ngajar di sana. Terus kan udah punya pengalaman gitu, punya ketertarikan dan punya ilmu juga. Jadinya kan sayang banget nih kalau ilmu-ilmu yang kayak gitu-gitu tuh disimpan doang. Itu kayak waktu udah masuk kuliah, hari nih apa nih yang bisa yang kira-kira sejenis yang kayak begitu juga. Ketemulah gue menggerakkan UI mengajar. Eh, Jadinya ikut deh dan aku pengen ikut awal aku nggak tahu loh kalau itu blended learning, kalau online gitu nggak tahu gitu. Ternyata Hmm. waktu daftar, waktu riset nyari-nyari ke beberapa kenalanku tentang gue, ternyata tahun ini lagi blended learning gitu di online. Daftar deh. Itu sih mungkin alasan aku join gue gue 10 tahun kemarin ya, karena Hmm. udah tarik aja gitu di bidang ini. Oke, berarti udah cukup lama ya ketertarikan di dunia pendidikan, bahkan dari SMP, SMA juga pernah ngajar dan ternyata bisa teraktualisasi lagi ya waktu kuliah. Meskipun memang dari segi apa ya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dari apa yang biasa dilakuin sebelumnya. Kalau ini kan blended Iya. learning, berarti kan oh ternyata Livi koneksi terputus kayaknya nih. Oke, mungkin kita sambil nungguin, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, kalau gitu tadi dibilang Faris itu kan cukup tertarik dunia pendidikan dari SMP, SMA, dan ternyata bisa dijalanin lagi waktu kuliah gitu. Tapi waktu di GUIM ini kan prosesnya blended, berarti memang tidak langsung terjun di titik aksi kan. Nah, Iya. tapi saat itu apakah ada engagement sama langsung di titik aksi nggak sih? Atau nggak ada? Nah, kalaupun ada nih, apa sih yang keunikan yang pernah temuin selama proses pengajaran blended learning ini? Halo, Halo Faris? Kak Randy, Kedengeran nggak? putus-putus tadi, bisa diulang nggak? Oh, oke. Okay. Ya, jadi Tadi gini, tadi kan terus di GUIM 10 ini, kedengeran nggak? kedengeran. Kedengeran? Nah, di GUIM 10 ini kan prosesnya blended learning ya. Jadi, kalau Hmm. nggak salah, para pengajar itu nggak langsung mengajar di titik aksi gitu. Nah, Iya. tapi selama proses blended learning ini, ngajar nih engagementnya itu kayak gimana sih gitu sama para murid-murid di sana gitu. Dan ketika memang engage dengan baik itu para murid ataupun para masyarakat ataupun guru di sana, ada nggak sih keunikan tersendiri selama prosesnya? Um,
Mungkin kalau engagement langsung nggak ada ya, Kak. Karena kan ada pengajar, ada relawan gitu ya di GWIM 10. Mungkin pengajar-pengajar lain tuh mungkin ada ngajar via Zoom gitu sama anaknya kan. Tapi waktu kemarin kan aku ngajar kelas 1 nih, Kak. Mungkin kalau Oke. aku ngajar via susah juga tuh ngatur anak-anak kelas 1-nya. Jadinya sepenuhnya selama ngajar itu aku percayakan sama relawanku, partner relawanku, orang Lampung langsung gitu. Dan Hmm. ketika udah ngajar aja cerita gitu, gimana kelasnya di sana, gimana anak-anaknya, gitu sih Kak. Jadinya kalau ditanya ada nggak engagement, mungkin nggak ada ya secara langsung, tapi aku berkontribusi dengan cara mempersiapkan bahan ajar, gimana minggu ini ngajar ini, materinya ini, gitu sih, sama relawan di UIM itu sendiri. Terus mungkin kalau hal unik ya, kalau di pengajarannya hal-hal uniknya itu kayak seminggu per minggu itu beda kelas gitu Kak. Bukan beda kelas, tingkat kelas, tapi beda-beda siswanya gitu. Minggu ini siswanya A, B, C, D. Minggu depan ternyata UFGH gitu orang-orangnya. Jadinya mereka itu 2 kali gitu masuknya. Jadinya Oh, nggak barengan karena COVID juga kan kemarin. Gitu sih I Kak. see. Oke, kayaknya ini Livi udah balik lagi ke kita nih. Halo, Liv. Halo semuanya. Aduh, aku yang minta maaf ya karena ada permasalahan teknis, jadinya harus bolak-balik refresh WiFi. Ujung-ujungnya minjem ganti device, akhirnya baru bisa login secara lancar, secara benar. Oh, ini bersih banget loh. Ini tuh kita bisa dengar suara sama videonya jelas sekarang. Akhirnya Aduh, ya. after all this time, thank you. Aduh, ya udah, maaf nih aku jadi interupsi di tengah-tengah, jadinya udah ya Enggak, lanjut aja. nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tadi kayaknya di tengah-tengah tadi itu sebenarnya kita lagi bahas awal-awal itu lebih ke motivasi dari Faris untuk gabung di GWIM 10 itu apa, dan ternyata memang motivasi terbesar adalah selama SMP, bahkan dari SMP itu passion di dunia pendidikan ngajar itu ada gitu. Nah, kalau dari Livi sendiri nih, mungkin tadi Livi waktu perkenalan juga agak apa putus-putus sinyalnya. Putus. Mungkin Iya. sedikit perkenalan juga, dan setelah perkenalan mungkin bisa juga nih diceritain ke kita, share waktu ikut di GWIM 5 itu kan di Pubdoc ya kalau nggak salah ya, Public PR sih. PR ya, sorry, PR, Heeh. Public Relation. Nah, apa sih motivasinya sampai mau ikut GWIM waktu itu gitu? Dulu tuh awalnya, oh ya, perkenalan dulu ya. Tadi secara singkatnya, namaku Nur Alivia. Dulu di GWIM tuh jadi staff PR di GWIM Angkatan 5. Kalau untuk di fakultas dulu FIB juga ya, sama kayak Kak Randy. Cuma beda jurusan aja, aku studi Jerman. Eh, Lanjut, kita langsung loncat lagi. Dulu tuh sebenarnya masuk GWIM tuh pertama kali, awalnya dulu mau di GWIM 4 di Oh, GWIM-nya Kak oke. Randy. Jadi dulu di staff awalnya mau nggak masuknya di PR juga. Cuman nggak tahu kenapa di website jadinya ke switch ke automatically ketuker masuknya ke Pupdoc. Pokoknya wawancara nggak keterima, ujungnya masuk di GWIM 5. Nah, motivasinya itu cuma sederhana aja. Kayak mempertanyakan sebenarnya eh, lagi di puncak datar-datarnya hidup tuh kayak kita tuh mau ngapain sih kayak gitu, kayak Hmm. arah hidup kita, tujuan kita tuh mau ngapain. Nah, akhirnya nyari tahu tentang GWIM itu kayak gimana. Ujungnya kayak, oh yaudah deh tertarik, Hmm. daftar kayak gitu. Nah, GWIM yang 4 mungkin belum rezekinya, cuman ujung-ujungnya kayak ya udah coba, karena kan namanya juga untuk berbuat, maksudnya untuk berbuat baik itu kan jalannya di mana-mana kan. Ujung-ujungnya ternyata dapat di GWIM 5. Jadi sebenarnya motivasinya cuman itu, kayak hidup tuh membuat apa sih kayak gitu. Agak-agak berat sih sebenarnya. Cuman kayak judul motivasi pertamanya cuman itu aja, kayak gitu, hidup tuh mau ngapain sih. Nah, itu setelah ikut GWIM 5 ini, hidup untuk apa ini udah ditemuin tuh waktu itu langsung tuh jadinya. uh, Awalnya tuh kayak masih pas di proses GWIM itu tuh kayak masih kayak nyari-nyari tahu sih, kayak kan antara harus apa dan gimananya itu, terus apa yang kita punya itu cara nerapinnya kayak gimana sih. Nah, terus habis itu kan apalagi sejujurnya GWIM itu adalah acara kepanitiaan pertama ya yang pernah aku jalanin di UI.
Nah, terus habis itu pokoknya menemukan jawabannya itu tuh setelah berproses juga, sama-sama berproses dari awal GUIM itu berjalan sampai akhirnya GUIM 5 selesai. Oh ya udah akhirnya ketemu nih kayak gimana. Walaupun sebenarnya nggak puas banget dengan apa yang sudah dilakukan, tapi kayak oh ya udah agak-agak ketemu maunya apa dan gimana kayak gitu. Oke. Aduh, Wah, luar biasa ya. Apalagi kalau gue ini kan kepanitiaan, kalaupun apalagi panitia ya, kita udah jalan itu dari bulan apa ya? Pertengahan tahun sampai tahun depan itu lebih panjang lagi kan, sekitar setahun gitu. Dan ya itu cukup challenging juga gitu. Dan semoga dapat di juga hidupnya jalan hidupnya ya. Berat iya, juga ya. Gue mau jalan keras ninjanya jadi seperti apa? Gwim 5. Oke, nah mungkin gantian lagi sekarang juga ke Livi nih. Kalau Livi kan dulu kalau di sini perbedaan mencolok ya. Gwim 5 itu memang masih ke titik gitu. Waktu itu kemana? Gwim 5 kok jadi Ke lupa. Tegal waktu itu. Tegal kan. Nah, kalau apa Gwim 10 kan secara blended learning gitu. Nah, di Gwim 5 di Tegal, Livi sendiri keunikan titik aksi Gwim sendiri yang waktu Livi jalan kayak gimana sih? Oh, dulu tuh di Tegal, kalau nggak salah ingat ya, titikku tuh masih percaya banget sama hal-hal yang berbau tahayul dan mitos gitu loh. Jadi yang dimana ketika kita biasanya jam 6 maghrib, jam 7 maghrib itu kayak lampu tuh kan masih di mana-mana ya, masih terang banget. Nah itu tuh jangan kan jam 6, jam 5 sore nih, udah matahari, udah agak gelap dikit, itu benar-benar total gelap. Karena tuh kayak kata mereka tuh kayak jangan keluar malam-malam, katanya pamali. Terus habis itu pintu jangan dibuka malam-malam, katanya pamali. Kayak semua itu serba pamali, semua itu serba serba apa ya, serba mitos dan lucunya dan bukan lucunya sih sebenarnya deg-degan sih. Titiknya itu dulu tuh rawan maling. Oh, oke. Jadi Titiknya mungkin itu itu orang-orang pada masuk ke rumah karena sepi jadi pada maling banyak yang berkeliaran gitu ya maksudnya ya. iya, jadi di antara apakah pamalinya itu karena pamali dalam tanda kutip atau karena pamali ada maling kayak gitu loh. Jadi kayak bener-bener sampai jemuran itu, ya maksudnya jemuran kita itu nggak kalau udah lewat maghrib itu jemuran nggak bisa dijemur di luar, harus dijemur di dalam karena takut dimaling orang. Sendal pun juga sama, jangan ditaruh di luar, ditaruh di dalam karena takut dimaling orang. Jadi kayak oh Wow. oke, jadi kita harus gimana kayak gitu. Jadi kayak itu bener-bener kayak yang agak apa ya itu yang benar-benar sangat kayak yang oh ya ampun ini toh jadinya tapi itu nggak akan terlupakan sih sampai benar-benar ngejemur aja tuh harus benar-benar kayak jemuran tuh harus kita perhatiin kalau enggak ya nanti takut dimaling. Bahkan sampai jemuran pun jadi sasaran maling gitu ya. Bukan main makanya itu. Nah, kalau Faris kan meskipun blended learning ya, mungkin pernah sharing juga dengan para pengajar yang langsung di titik aksi di sana gitu. Oh, keunikan tersendiri yang mungkin teman-teman pengajar di sana dapat ataupun Faris juga bisa dapat gitu dengar gitu tuh apa sih di mana waktu itu titiknya di Lampung ya kalau nggak salah ya. Waktu kemarin di itu sih di Kota Karang, Lampung, pesisir barat, Oke. Lampung di situ Kak. Terus mungkin kalau unikannya itu bukan unik gitu ya. Gimana Nggak? Faris bisa diulang? Udah sekarang udah kedengeran. Halo Kak. Oh, oke. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Oke. Oke. Mungkin itu bukan unik yang apa-apa ya. Mungkin dari beberapa rencana pembelajaran ada pernah sekali nggak jadi ngajar mereka ngajar di sana. Kenapa? Karena pada saat itu mau berangkat mereka nggak semuanya yang ada langsung di desa deket sekolahnya itu loh. SD mereka kayak daerah lain gitu mesti lewat jalur-jalur tertentu buat ke SD-nya itu. Dan pada satu hari itu lagi ada hujan badai Kak. Hujan badai dari gitu. Terus mereka mau berangkat nih, mereka udah ngumpul buat bareng kan mereka pengajar relawan kalau bilangnya kalau di bilangnya relawan udah ngumpul kan mereka biasanya berangkat itu tuh ngumpul dulu berangkat bareng-bareng. Mereka udah berangkat bareng-bareng, mereka udah ngumpul bareng-bareng. Ternyata hujannya masih lebat, masih deras gitu. Hujan badai. Jadi mereka pada hari itu
itu nggak ngajar karena kalang hujan badai. Itu sih Kak, mungkin Oh, yang menurutku yang pengen ngajar udah rencana pembelajaran udah jadi, udah siap nih ngajar, peralatan ngajar udah siap, ternyata nggak jadi karena hujan. Itu sih mungkin. ya ternyata faktor cuaca itu juga ngaruh ya bagaimana para Iya, pengajar bisa mengajar dengan apa ya, dengan lancar gitu. Tapi ternyata ya kadang kita nggak tahu ya cuaca kayak gimana. Dan ternyata cuacanya di sana ekstrim juga ya di Lampung ya, sampai hujan iya pada badai ya. itu ekstrim gitu. Karena kata Hmm, mereka jarang ini ekstrimnya. Ternyata pada hari itu hujan lebat banget. Terus wow. uh, kalau boleh cerita sedikit, kalau kalau diambil keunikannya ya, mungkin nggak langsung di daerah di tempat ngajarnya, mungkin keunikan di GUM 10 ini adalah blended learning-nya Kak. Yang Hmm, ada offline langsung ada pengajar, ada relawan yang langsung di daerah sana, pengajar di rumah masing-masing. Terus hmm, yang paling mungkin itu sih, kalau 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 game-game sebelumnya kan langsung turun ke daerah aksi nih, titik aksi. Kalau tahun ini anggotanya mungkin lebih banyak karena emang dibutuhkan ada lawan, ada pengajar. Terus mungkin uniknya aku sangat salut gitu dengan panitia. Aku dulu pernah cerita gitu, ngobrol-ngobrol sama salah satu ede di GUM 10. Dia bilang gitu, padahal aku nggak pengen jadi panitia loh, Riz. Di ede awalnya nggak semangat banget karena tahu bakalan online, bakal blended learning gitu. Tapi ternyata dia tetap jadi AD gitu, tetap menyelesaikan tugasnya. Kenapa? Karena dia ngelihat penelitian-penelitian lain pada semangat nih kerja, pada semangat nih tetap mengadakan GUM 10 walaupun walaupun tidak tidak turun langsung ke titik aksi dan online. Kan kita sama-sama tahu nih, mungkin kakak-kakak semua pernah ngajar langsung tuh di titik aksi. Kan pasti seru, ada cerita-cerita banyak. Tadi Kak Livi banyak seru banget tuh ceritanya. Saya kan ketika GUM 10 kondisi nggak bisa kondisi nggak bisa dipaksakan juga, berbeda berbeda suasana dan pastinya berbeda semangat juga gitu. Tapi hmm, mungkin sekali lagi mereka di GUM 10 ya tadi semangat panitianya buat hmm. bikin semangat pesertanya tetap bisa memberikan dampak yang baik ke mereka di GUM 10 ini. Ya, itu sih Kak. Wow. Mantap. Mantap, keren sih. Bahkan apa ya, kalau bisa dibilang unik, justru GUIM 10 itu mempunyai keunikan tersendiri loh dengan Iya. cara Black ini eh, kita dihadapkan dengan keadaan yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya gitu, tapi kita bisa lakuin itu gitu. Itu malah jadi poin plus untuk teman-teman GUIM 10 Di, kan. Itu Iya. mm-mm. keren. Menaklukkan tantangan yang di luar ekspektasi, di luar rencana itu kayak yang, wah itu yang buat beda Hmm, dari yang lain Ya. justru. iya, sampai bertahan loh, sampai terakhir dan ternyata kebermanfaatannya pun juga nggak kalah dengan yang gue langsung ke titik gitu. Itu Iya. oh keren banget sih gitu. Nah, kalau ke Livi nih, kalau di GUIM 5 waktu itu di Tegal, tadi kan unik banget ya. Masih masih percaya dengan hal yang apa ya? Pamali segala macam gitu kan. Tapi kalau dari segi tantangannya sendiri apa selama kurang lebih 1 bulan di titik aksi, apa sih tantangan tersendiri bagi Livi ataupun bagi teman-teman semuanya waktu ngajar ataupun ya melakukan Nah, kegiatan di sana? nah sebenarnya gini, tantangan ah, yang apa ya, yang membuat kita tuh suka muter kepala, maksudnya muter kepala itu maksudnya harus kayak gimana dan apa segala macam itu. Pertama kayak dulu di lokasi aku sekolah itu kayak benar-benar kecil, benar-benar sekecil itu. Cuma dari kelas 1 sampai kelas 6. Ditambah juga ruang guru, habis itu perpustakaan, habis itu juga langsung WC. Sangat maksud dan WC pun juga tidak bisa difungsikan dengan baik dan benar. Nah, ditambah juga sama tadi salah satu yang tadi sebenarnya diceritain juga sebelumnya sama, maaf aku boleh tahu tadi namanya siapa, suka ketuker. Ih, Paris. nah Paris ya, Kak. Faris cerita kan tadi kan cuaca juga jadi ini juga ya, masalah juga ya. Nah itu tuh waktu itu pernah aku lupa kayaknya Jumat Jumat Seni apa-apa gitu kalau nggak salah.
itu tuh kita awalnya udah merencanakan nih semuanya dengan baik dan benar. Nanti tuh semua anak-anak yang maksudnya akan ngechat buat karya seni kelasnya mereka masing-masing tuh, oh nanti kita bakal melakukan itu di pelataran kelas kayak gitu kan. Eh, tiba-tiba keesokan harinya, itu hujan kan. Oh, Nah, abis hujan permasalahannya bukan berarti di situ juga. Ada sebagian kelas tuh yang separoh tergenang dan ditambah dengan tempat yang sekecil itu lapangan hmm, becek kelas becek. Nah, jadi itu hmm, kayak kita ini harus bagaimana saudara-saudara. Jadi kayak benar-benar itu akhirnya ya udah semua panitia pengajar kan harus megang anak-anaknya masing-masing kan. Nah, itu kita semua panitia sama guru itu ya udah akhirnya cari cara kayak kita langsung aja mendadak itu ngebersihin itu pelataran supaya ya udah supaya anak-anak itu bisa duduk bahasanya tuh apa ya? Ngampar. Maksudnya duduk ngampar aja ngemper, gitu, ngemper. ngemper. Aduh, iya bener sih. Ngemper gitu di depan kelas. Abis itu yang penting mereka bisa menyelesaikan karya seninya mereka kayak gitu. Itu yang benar-benar di Hmm. luar prediksi sih sebenarnya salah satunya. Dan terus ditambah juga apa ya yang sebenarnya itu yang benar-benar jadi tantangan itu adalah ya Medan sih sebenarnya. Balik lagi ke Medan tempat sekolahnya itu kayak itu di luar kayak yang ketika kita setidaknya kita perkirakan kayak oh sekolahnya bakal kayak gini gini segala macam kan nggak semua panitia dalam satu titik itu pernah ke titik maksudnya survei sebelum hari H aksi kan. Hmm. Nah, ketika kita sudah sampai di situ kayak oh, jadi kita harus kayak gini 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 kayak gitu. Belum lagi nanti tiba-tiba kadang suka ada pas ketika kita lagi ada acara kegiatan tuh suka ada waktu itu pernah loh lagi acara kegiatan kalau nggak salah di lapangan entah upacara apa-apa gitu kalau nggak salah. Itu kerbo orang ngangon kebo lewat lewat Di dia tengah itu acara ya. kak kebo itu jadi kan posisi sekolah itu kan di bawah jalan kan. Nah, itu tiba-tiba anak-anak tuh pada pada teriak. Hmm. Aku tuh lupa bahasa Jawanya apa. Nah, tapi pada saat itu aku ngerti kalau seandainya mereka tuh sedang terdistraksi. Tapi pas dilihat, ya udah itu Pak petani lewat mengangon kebo. Jadi aku kayak, oh begini. Jadi kayak apa ya sebenarnya yang sangat menantang itu ya Medan pertama. Terus kedua juga masih tidak lepas dengan maling dan segala Oh, macamnya itu semua kelas harus digembok kalau nggak salah. Seingatku tuh semua kelas harus digembok. Fasilitas sekolah yang ruangan yang ada fasilitas sekolahnya pun juga harus dijaga harus digembok. Kalau enggak ya udah itu akan hilang semuanya kayak wow. gitu. Memang cukup menantang ya. Bahkan urusan kriminalitas pun juga tetap jadi apa ya? Jadi pertimbangan juga gitu kan. Jadi hati-hati juga semua yang gak hanya masyarakat dan pengajar panitia berarti harus hati-hati gitu kan di sana. Iya, bahkan sampai perpustakaan. Maksudnya aku kan dulu kan megang programnya kan Rumah Pelangi kan. Itu tuh sampai kepala, aku ingat banget sampai kepala sekolahnya itu tuh selalu ngewanti-wanti gitu loh, nekenin ke aku kayak, Kak, tolong ya, ini kuncinya jangan sampai hilang karena kita cuma punya dua kunci, satu saya yang pegang, satu kakak yang pegang. Karena kalau enggak nanti bukunya diambil orang, dikiloin. Masuk di akal sih kayak ngiloin buku, ya memang jadi duit, tapi kayak nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau seandainya memang benar-benar kayak oh Hmm. dijadiin diambil juga gitu. Apalagi kan Wah. kita juga maksudnya dapat sumbangan-sumbangan buku dari teman-teman dari OKK dulu kan, dan itu Hmm. banyak. Dan Hmm. sejujurnya buku-bukunya juga kayak ih lucu-lucu banget sih gitu. Terus aku Hmm. kayak yang oh ya udah gitu, oke Pak, akan dijaga dengan sebaik-baiknya Wow, luar gitu. biasa menarik. Nah, mungkin sebelum balik lagi ke apa ke Faris, kalau bagi teman-teman yang baru masuk, coba aku refresh dikit ya. Sekarang ini kita ada sesi namanya Nobar atau Nostalgia Bareng untuk teman-teman Gerakan Wi Mengajar. Kalau Faris di Gerakan Wi Mengajar angkatan 10, ke Livi di Gerakan Wi Mengajar angkatan kelima di Tegal. Kalau angkatan 10 waktu itu blended learning atau online dan salah satu titiknya ada di Lampung gitu. Nah, sekarang kalau ke Faris nih, tantangan tersendiri selama ngajar via online kan semuanya online ya bener-bener Faris tuh nggak ke sana gitu. Iya. Apa sih tantangan tersendiri? Kalau kita kan dulu mungkin apa ya? Kalau Faris sekarang kan sebagai mahasiswa mempunyai tantangan sebagai orang yang mendengar gitu, dosen yang akan melakukan secara online gitu. Posisi Faris sebagai mahasiswa. Nah, sekarang kan di GUIM 10
Faris sebagai orang yang mengajar gitu. Nah, tantangan apa sih selama proses ini di GWIM 10? Mungkin sebelumnya aku pengen jujur ya. Kalau denger cerita Kalipi tadi kayak seru banget karena kan langsung turun ke titik aksi gitu. Dan ketika online kan tidak ngedapetin itu, tapi terlepas dari itu semua semangat untuk berbaginya masih sama kok di GWIM 1, 2, 3, 10 ini ya kan. Mungkin kalau pertanyaannya yang paling tersulit di online ini ya lah online itu apa sih yang susahnya ya kan. Mungkin karena kami kan pengajar tuh sama relawan, mungkin kakak semua kan ngajar langsung sendiri gitu ya per kelas kan. Kalau kami kan ada pengajar, ada relawan tuh per kelas, jadinya berdua. Mungkin susahnya pertama menyamakan visi nih, gimana cara ngajarnya, gimana nanti apa-apa aja yang disampaikan gitu. Satu, kedua mungkin yang susahnya itu numbuhin rasa percaya gitu. Misalkan kita kan sebelum ngajar kan bikin rencana pembelajaran nih, dan karena kami yang bikin, pengajar yang bikin, artinya kan kita memformulasikan itu biar yang bisa yang terbaik gitu ya, disampaikan ke anak-anak. Terus mungkin yang susahnya itu untuk percaya sama relawan kita gitu, percaya menjelaskan ini, melaksanakan rencana belajar ini dengan baik dan benar gitu. Itu yang kedua. Ketiga juga paling waktu sih, kan online kan ya, jadinya cuma bisa ngobrol via WhatsApp, via Instagram, berdiskusinya. Jadi mungkin karena aku kuliah dan partnerku juga kuliah, dan pada saat itu mereka lagi ujian tengah semester apa ya, jadi kan agak rada-rada susah nih diajak ngobrol gitu, ngajak ngobrol, jadinya kelas itu responnya lama, jadinya rencana pembelajarannya jadi molor dan kawan-kawannya. Mungkin yang di online ini. Tapi kalau boleh sedikit cerita di mereka yang ngajar di sana, kalau tidak salah ingat, mereka itu pertama kan awalnya kami ada 3 titik nih, 3 titik. Terus beberapa minggu setelah itu jadi 2 titik doang. Kenapa? Karena di satu titiknya kalau tidak salah nih ya, guru-gurunya itu kayak nolak gitu sama GWIM. Kenapa? Karena pada saat itu guru-gurunya nganggep, wah GWIM ini terlalu senang gitu, terlalu ringan dengan anak-anaknya. Sedangkan guru-guru di sana berfilosofis anak-anak itu harus dikerasin biar bisa disiplin, biar bisa patuh sama guru. Dan GWIM kan as you know, sama-sama tahu guru kan ceria gitu, ngajarnya seru gitu, dan mereka nggak setuju gitu. Terus ternyata pindah deh pengajar relawan-relawan di daerah itu pindah ke daerahku. Jadinya yang awal berdua jadi berempat, pengajar 2 dari UI, relawan 2 di sana kan jadi makin susah tuh untuk komunikasinya. Tapi di sisi lain juga makin gampang untuk kerjanya karena makin banyak orang kan. Itu sih. Dan mungkin karena COVID juga ya kan. COVID mah siapa sih yang senang ada COVID? Pasti semua merasa susah dengan adanya COVID. Karena COVID jadinya sekolah pertama ditutup. Jadi mereka ngajar di rumah guru-gurunya masing-masing, di rumah wali kelas masing-masing. Dan karena rumahnya kecil, jadinya yang aku bilang tadi di awal, karena rumahnya kecil, jadinya mereka nggak full gitu loh, 100% datang. Jadinya 50% minggu ini, 50% minggu depannya. Selang-seling gitu Kak. Jadinya mungkin kalau ngajar di titik aksinya, yang sulit itu sih. Jadinya kita tiap minggu kan, kami ngajar tiap minggu tuh, tiap hari Sabtu. Kan beda-beda materinya, jadinya kayak tidak terlalu maksimal gitu. Jadinya karena 50% dapat materi ini, yang depannya beda lagi anak-anaknya. Yang depannya beda lagi anak-anaknya. Dan susah itu kalau kita punya cara yang beda ngajar minggu ini, dapat game ini. Ternyata anak-anak suka. Terus ketika minggu depan kan udah beda lagi materinya. Otomatis beda lagi cara ngajarnya. Tapi karena mereka temenan tuh anak-anak, pasti mereka nagih juga gitu loh Kak. Oh kak, minggu lalu kok gini sih, kok minggu sekarang kayak gini, kok nggak sama. Jadinya itu susahnya gitu sih Kak, online offline tadi gitu sih. Jadi ini kayak lebih melatih berkoordinasi ya, keterampilan untuk berkoordinasi satu sama lain antara jarak, maksudnya long distance teaching shift
bukan long distance relationship ya, long distance teaching ship Iya. ini. ya. Kayak Benar benar aku banget tuh. aku tuh ngedengar pengalamannya Faris barusan tuh kayak yang aduh, kayak tadi aja nih, kayak semuanya kayak contoh aja nih, kita di terpencar-pencar di beberapa benua ada masalah komunikasi aja, tadi aku kayak langsung kayak bener-bener kayak aduh ya Tuhan, ini aku harus apa kayak gitu kan. Ini untuk malam ini gitu loh, gimana yang Faris alamin yang untuk berjangka, untuk apalagi sambil ngajar jarak jauh juga, aku kayak yang oh gila, salut Iya, banget sih. itu malah Salut banget, benar-benar sangat menantang ya. Bahkan menantang. belum tentu orang yang tiba-tiba langsung terjun di dunia apa ya online ini langsung ngajar. Oh, Faris langsung dihadapkan dengan apa ya? Oh, kegiatan sosial yang sangat menantang, bahkan dari game 1 sampai 9 nggak ada yang punya pengalaman itu, bisa dibilang gitu. Jadi itu keren sih. Dari segi koordinasi seperti yang Livi tadi bilang, juga waktu ya, dari segi waktu, oh gimana kalian berkoordinasi gitu, itu keren sih. Pasti itu jadi value tersendiri sih untuk teman-teman game 10 sih. Nah, kalau sekarang ke Livi nih, selama di titik aksi itu apa sih pengalaman paling menarik selama di sana? Pengalaman paling menarik di titik itu ketika sebenarnya gini, ada dua, dan ini sebenarnya mungkin bukan pengalaman yang serius-serius banget ya, dan mungkin ada tidak berfaedah sebenarnya. Cuman itu yang buat kayak itu yang buat terkenang banget nih. Ini kayak oh, aku pernah di Ya. Tegal kayak gitu. Jadi waktu itu kayaknya pas semi peluncuran Rumah Pelangi. Jadi kan semua pengajar itu kan pada kayak ngajak anak-anaknya itu untuk masuk ke Rumah Pelangi kan, baca masing-masing. Nama juga anak kecil. Mereka excited banget kan ngeliat buku-buku baru kayak gitu kan, buku-buku baru. Terus ya udah, kita panitia kayak udah ngebaur aja gitu sama mereka. Nah, tiba-tiba ada dua pasangan anak kecil, aku lupa siapa namanya. Tiba-tiba tuh tiba-tiba tuh dia langsung, aku merhatiin dia sebenarnya kayak udah ada yang nggak beres kayak gitu loh, karena mereka kayak udah ada mulai tanda-tanda untuk berantem. Tapi aku nggak ngerti apa yang mereka omongin karena bahasanya tuh jauh banget, walaupun kita udah ada pembekalan waktu itu dari Himpunan Mahasiswa Tegal apa kalau nggak salah udah ada pembekalan. Paguyuban dari UI yang Tegal ya? Bukan? Tapi aku lupa banget namanya apa. Nah, itu tuh udah ada pembekalan kan. Nah, mereka itu antara berantem apa enggak tuh aku nggak tahu. Tapi salah satu dari mereka tiba-tiba nangis dan larinya ke aku. Terus dia ngomong nih panjang lebar. Terus aku bingung kayak, iya kamu kenapa kayak gitu kan? Iya, oh wah ganti. Tunggu, Aduh, sekarang giliran Jawa Faris nih yang sudah Faris yang ini ya. biasalah, inilah tantangan online ya. Tantangan Ini sangat kita jadi merasakan bagaimana Faris ngajar kayaknya di Queen 10. makanya ini apa, jadi apa ya, tester, Jadi percobaan, percobaan. testernya. Kita jadi simpati gitu sama teman-teman Game 10. Iya, Oke, strong lanjut. banget sih Game 10. Nah, terus pas udah habis kayak gitu, tahu-taunya datang nih guru yang benar-benar guru aslinya, maksudnya yang ngajar mereka. Aku bingung, anak kecil nih pada ngeliatin aku, kan seolah-olah kayak nanti aku yang kayak ih, diapain nih anak orang kayak gitu kan, padahal aku nggak ngapa-ngapain anak orang. Ternyata diterjemahkanlah sama si gurunya, Kak, dia tuh ngadu, dia itu habis berantem karena setipnya diambil. Aku kira setip itu setip penyakit, step maksudnya. Oh, ternyata setip itu setip penghapusan. Aku kayak yang, oh ya ampun deh, ya bilang dong. Tapi aku kayak yang, aku nggak ngomong kayak gitu, cuman aku kayak yang, maksudnya kalian berantemin penghapus. Jadi ceritanya anaknya ngadu supaya penghapusnya diambil balik. Kayak, Oke. oh oke, satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada lagi. Jadi waktu itu kan rumah kita kan beneran di belakang persis rumahnya Pak RT. Dan kita nggak tahu kalau seandainya jeda, maksudnya bangunan di antara rumah kita sama rumah Pak RT itu bisa dimasukin orang. Jadi kayak ada jeda gitu loh, kayak ada gang kecil banget. Itu bisa dimasukin sama orang. Kita tuh nggak tahu sama sekali kan. Nah, waktu itu ingat banget lagi sholat maghrib, semua tuh lagi ngumpul di ruang tengah. Pokoknya suasananya tuh lagi agak-agak enggak banget lah kayak gitu, nggak ngerti kenapa, pokoknya enggak banget. Kebetulan kiblatnya itu ke arah jendela. Kita selalu kiblatnya ke arah jendela. Jendelanya itu yang kita tahu adalah tembok, dan itu selalu kita tutup. Ya selalu kita tutup, kalau nggak salah nggak pernah kita buka. Baru takbir nih,
takbir pertama. Ada yang kayak bunyi tek 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 kayak gitu kan. Oh. Kirain kita ekor cicak. Awalnya ekor cicak, waktu itu aku inget banget. Aduh, ini sholatnya khusyuk nggak ya sebenarnya? Waktu itu ada di belakangku tuh ada Reza, kalau nggak salah staff finance itu ada Reza. Terus habis itu ada Sofi juga, Kak Sofi, ada kalau nggak salah juga Bu Hafsah kalau nggak salah pengajar. Nah, itu aku yang lagi sholat. Itu ada bunyi tek tek tek. Kukira itu awalnya ekor cicak, masih konsen, masih dilindungi malaikat tuh ceritanya. Terus tiba-tiba pas lagi di pengajaran, tiba-tiba bunyi ketokan kaca itu intens, kayak es itu lagi di luar kayak gitu kan, tek tek tek. Terus habis itu aku ngerasa kayak di belakang tuh udah ada mulai kusuk-kusuk nggak jelas gitu kan. Ditambah aku juga sholat paling depan waktu itu. Tiba-tiba itu bunyi tetekan itu berubah jadi bunyi getoran. Ya ampun, itu yang namanya rokat kedua nggak kelar, langsung bubar jalan karena semuanya pada pergi. Ternyata apa? Itu Pak RT muncul di balik jendela bawa petromak, mukanya mukanya kayak, kebayang gak sih itu gelap-gelap gulita itu, padahal itu kayak bener-bener kita nggak ada ekspektasi kalau sana itu orang bisa masuk ke situ, kayak udah cuman ruangan kosong jeda antar rumah yang sangat tidak berarti aja gitu. Dia bawa itu pada kagak ada yang berani. Itu konyol sih sebenarnya, sangat pengalaman konyol. Dan dia cuman bilang waktu itu, dia cuman ngingetin lagi apa ya, kalau nggak salah ada pengajar yang bawa sepeda apa gitu, aku lupa. Terus dia bilang kayak, saya ngelihat ada benda di depan, itu tolong dimasukin, kalau enggak nanti dimaling lagi sama orang. Pak, aku dalam hati ya, Pak, saya tuh lagi sholat maghrib, Pak, batal wudhu saya. Masalahnya tuh aku juga ke kamar mandi tuh juga males, posisi tuh agak di belakang, dan itu kamar mandi juga kebon. Kamar mandinya juga kebon posisinya. Jadi sebenarnya pada saat itu tuh apa ya, kayak yang sangat benar-benar berkesan itu adalah ketika kita di lingkungan yang sangat, menurut aku tuh sangat berbanding jauh antara Depok dengan Tegal, yang kayak benar-benar jauh dari pedalaman kota, maksudnya jauh dari kota gitu loh. Itu benar-benar di kaki gunung kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh titik 1 itu kan di dekat pantai tuh, Rangi Mulia itu pantai. Nah, mulai dari titik 2 sampai titik 6 itu tuh kayak naik-naik ke puncak gunung. Makin ke atas tuh makin atas, makin nanjak, makin dingin. Nyuci baju katanya makin susah di atas. Jadi kayak iya, karena nggak kering-kering. Waktu itu kan kita berangkat, waktu itu kan gue kan selalu aksi kan Januari kan. Januari itu kan lagi puncak-puncaknya Indonesia, musim hujan, musim penghujan. Itu namanya baju ya udah kayak kalau belum, ya jujur-jujuran aja ya, kalau seandainya baunya masih bisa wajar diterima, ya udah diangin-anginin aja gitu. Kalau enggak nyuci semua, belum lagi kalau ada tragedi cucian roboh, oh udah kelar. Menarik ya, ternyata banyak banget pengalaman menariknya ya. Ada juga tadi dikira hantu, ternyata Pak RT yang enggak, ya itu pikirannya udah suzon. Pikirannya itu udah suzon, udah itu yang namanya sholat itu kayaknya imannya masih kurang. Bubar. Nah, kalau Faris sendiri nih, ya meskipun secara online ya, menurut Faris selama prosesnya, apa sih pengalaman yang paling menarik, yang berkesan banget untuk Faris waktu jadi pengajar di GUIM 10 itu apa? Halo, Faris? Kalau aku sih ada beberapa hal ya. Halo? Iya. Halo, kedengeran mantap suaranya. Kedengeran. Mungkin apa yang paling aku inget banyak sih ya. Yang pertama, waktu pelatihan misalnya kan online nih. Pelatihannya via Zoom, ya kan. Pada waktu itu aku tidak terlalu memperhatikan materinya gitu. Ternyata pematerinya bilang ngasih pertanyaan, terus yang ditunjuk aku gitu. Oh nih Fadizan Hawali, silakan jawab. Terus kan karena online kan ya, kan dalam tanda kutip tipu muslihat online kan, dia bilang apa ya, jaringan lagi nggak bisa. Terus aku ngelakuin itu karena aku sama sekali nggak perhatikan materi pada saat itu ya. Pada bagian itu waktu pertanyaannya kasih pertanyaan, terus aku itu pura-pura leave Zoom, klik leave Zoom, terus aku bilang di grup, jaringanku klik sengaja. Terus kayak innocent gitu kan. Mungkin panitia GUIM 10 ada yang nonton, mohon maaf ya kakak-kakak. Tapi kayak gitu. Buka kartu ya jadinya. Buka kartu ya.
di grup Ternyata grup pengalaman paling menariknya itu bukan waktu ngajar, tapi waktu dia diajar ya. iya. Jadi aku Dan bilang so nggak tahu gitu. Jaringanku padahal kan pada saat itu jaringan aman-aman gitu karena aman-aman aja. Aku bilang, Kak, lagi jaringan lagi bermasalah Kak. Aduh, kayaknya aku lagi dipanggil ya. Wah, padahal mau jawab, tapi jaringannya nggak ngedukung. Gitu aku bilang. padahal nggak Sama bisa sekali. jawab ya. Ini Iya, jadi padahal bisa contoh jawab. mungkin untuk anak-anak yang lagi belajar online, dia lagi nggak bisa jawab, tiba-tiba langsung aja di lock off aja sama dia. Aduh. Nah, Boleh juga. ini untuk kalian berdua nih. Nanti siapa duluan bebas deh. Ini juga waktu kita kayaknya gimana ya bisa tahu berapa menit lagi tuh nggak tahu ya caranya. Kalau Aku di tuh sini. juga nggak tahu loh. Ini kita sebenarnya lagi pada di mana sih masing-masing? Kalau aku boleh tahu, Kak Randy di mana, Faris Di di atas, mana, di atas. di atas Kalian mana? berdua di. Oh, maksudnya di mana itu? Oh, kirain di Loh, layar. kalau di layar Kak Randy paling atas nih, di Oh iya. atas. Aduh, Oke, oke. Kalau gue sekarang di Tokyo di Jepang, Livi. Tadi Faris itu lagi di Kalimantan Selatan ya. Di mana? Di kota Oh, mana? Di Marabahan Kak. Di Marabahan. 1,5 Livi di mana? jam Livi? dari Banjarmasin. Kita tuh lagi jauh, kita tuh benar-benar ini ya, long distance ya semuanya ya. Oh, Iya. Livi di mana? Aku di Sydney. Oh, oke. Jam berapa? Wah, Berarti sekarang di sana di luar negeri semua nih. Aku di Amsterdam. Aku di Amsterdam. Mantap, mantap, Sama. amin. mantap. Di Di Leiden luar negeri ya, semua. nanti. Masih siang ya di sana, Riz? Masih Iya. siang di sana ya? Amin. Tokyo jam berapa nih ngomong-ngomong nih? Jam 10 sekarang di sini. Oh, jam 10. Hmm. Aku di sini udah jam 12 malam, udah ganti hari. Oh, berarti 2 jam lebih duluan apa? Di Sydney. Sydney, lalu 2 jam ke belakangnya Jepang, Tokyo, lalu 2 jam ke belakangnya Indonesia. Pas Indonesia. banget. Beda 2 jam semua nih. Kalau Wita ya? Kalau aku 1 jam aja. Kan kalau 1 jam. jadinya Sekarang jam 9. Oke. Livi udah berapa lama di Sydney? kalau WIP Aku Januari tahun kemarin. Januari tahun kemarin di sini. Udah jam 12, udah ganti hari. Sekarang udah hari Kamis. Oke. Oh, kerja di sana atau Kuliah studi lagi, lanjut kuliah lagi. Keren. Oke, wah kita emang beda-beda semua ya di sini ya. Iya. Luar biasa. Jadi Emang makanya online itu menyatukan kita loh. Nah, jadi ini konsepnya belum move. Ini ya benar-benar prinsip apa sih konsep yang dibawa Games Pool ini tuh diterapin kayaknya ya dari move on sesi malam ini. Benar banget. Itu pengaplikasiannya langsung sekarang. Bukan main. Nah, oke, untuk teman-teman nih, siapa dulu bebas. Makna GUIM buat kalian apa sih? Makna GUIM. Pertanyaan simple tapi mungkin agak dalam ya. Makna GUIM. Coba mungkin dari siapa dulu ya? Mungkin dari Faris dulu. Silakan Faris. Makna GUIM. Singkat aja ya. Ternyata kata Widya waktunya sekitar 10 menit lagi. Lanjut. Oh, masih lama. Lanjut. Aman. Gimana Faris? Menurut Faris nih, makna GUIM buat Faris itu apa sih? Oh, aku ya. Kayaknya sih. Kalau menurutku makna GUIM gerakan mungkin yang kalau yang nonton nggak tahu GUIM itu apa gerakan UI mengajar ya. Menurutku GUIM itu sendiri adalah salah satu tempat atau salah satu cara bagaimana mahasiswa UI dalam hal konteks ini bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran yang di kuliahnya itu masing-masing. Yaitu apa? Bukan materinya, tapi untuk berbagi ilmu yang lebih begitu sih Kak. Karena kan kalau di FH sendiri gitu, kami itu diajarin nggak perlu deh kuliah tinggi-tinggi di UI kalau nggak perhatian sama lingkungan sekitar gitu. Kalau kalian jadi mahasiswa FHUI, kalian harus bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nggak mesti jauh-jauh gitu, lingkungan sekitar aja. Tapi kalau kalian bisa bermanfaat sejauh mungkin, sebanyak mungkin, malah lebih bagus. Gitu jadinya mungkin menurutku GUIM adalah salah satu tempat untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran itu biar bisa
jadi mahasiswa yang bermanfaat, nggak cuma buat dirinya sendiri, nggak cuma buat rumpun ilmunya, tapi juga buat masyarakat sekitar. Itu sih Kak. Menjunjung tinggi Tridharma mahasiswa ya. Iya, Aduh, Luar biasa emang. narasinya. memang mantap mantap. Kalau Livi sendiri nih gimana Liv? Coba, Liv. Guim itu buat aku pribadi ya adalah tempat untuk tumbuh dan berkembang sebenarnya. Bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar tempat untuk kayak oh ya udah kita sebagai mahasiswa harus aktif aja ikut kepanitiaan apa-apa. Enggak, tapi tempat dimana kayak kita benar-benar bisa menemukan, kalau aku pribadi ya, menemukan sebenarnya salah satu pertanyaan terbesar gitu loh dalam hidup. Kayak un- untuk eksistensi, bingung sih. Keberadaan hidup kita tuh sebenarnya buat apa kayak gitu Iya, loh. iya. Walaupun kita nggak kaya, walaupun kita nggak bergelimang harta dan tahta, tapi apa sih sebenarnya yang bisa kita kasih ke orang? Sebenarnya apa sih yang bisa kita bagikan ke orang? Itu yang membuat keberadaan kita tuh sebenarnya ada secara, maksudnya membuat keberadaan kita tuh benar-benar bisa ada dan benar-benar bermanfaat kayak gitu. Walaupun sebenarnya aku pribadi itu ketika selama 1 tahun itu pasti banyak banget miss-nya, pasti banyak, maksudnya pasti banyak banget salahnya, pasti banyak banget lupa-lupanya, banyak banget apanya, tapi kayak that's 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 what's human gitu loh. Itu yang membuat kita manusia sebagai manusia dan itu yang membuat kita belajar dan tumbuh sebagai manusia lagi kayak gitu. Nah, itu tuh dari Gwim itu yang lama-lama kayak akhirnya kayak nagih kayak gitu. Cuman ya ujung-ujungnya as the time pass by pengen banget kayaknya hidup tuh untuk melakukan kegiatan sosial gitu, gerakan Yang sosial. bermanfaat ya, nggak hanya untuk diri kita Iya. tapi untuk banyak orang. Iya, Memang ketika kita ya melakukan sesuatu untuk orang banyak tuh sebenarnya meskipun memang untuk orang banyak itu bermanfaat, sebenarnya itu juga bermanfaat loh untuk kita, ada kebahagiaan tersendiri gitu kan ya. Dan kita eksistensi hidup kita itu meskipun dipertanyakan itu malah menjawab eksistensi itu gitu ya. Iya. iya. Mungkin Nah, kalau aku bisa sedikit tambahin ya, sedikit aja. Aku dapat kalimat ini dari kakak-kakak Sadewa juga nih waktu minggu lalu gitu ya. Oke. Kegiatan sosial, kerelawanan, kesukarelawanan itu candu. Gitu. Itu kayak Emang. kena banget di aku kayak Sangat oke. candu ya. Iya, kita undang Candu. Aukarin apa nih live juga sama kita. Waduh. Oke. Duta Candu Nasional. Bisa kita undang nanti nih di Sadewa ya. Nah, terakhir tapi langsung dipikir langsung cepet ya. Oh, karena takutnya waktunya ketutup langsung nih. Satu kata buat Guim dari Livi dulu. Satu kata. A place to grow. Sebenarnya itu satu kalimat sih jadinya. Nah, Grow. kalimat nggak apa-apa. Growth ya, place to grow juga bisa. Faris gimana Faris? Satu kata tuh berapa kata? Bebas. Sekarang satu kata ataupun kalau nggak bisa satu kata, kalimat juga boleh. Okay. Tadi grow kalau buat Guim bergerak, grow ya. Aduh. Bergerak. Aku dikit nambahin ya. Belum semuanya tuh. Kalau aku menurut Guim itu adalah 3 kata untuk Guim. Panjang. Apa? Bergerak, berdampak. Bergerak, berdampak. Tadi temannya growth, bergerak, berdampak. Temannya ini ya Tan Malaka ya? Iya, terbentur. Kalau ada plesetannya terbentur, meninggoy. Waduh. Oh, meninggoy. Mati. Waduh. Kelar. Tapi ini bergerak, bermakna gitu ya. Keren. Oke, kalau sedikit bisa di wrap up nih dari teman-teman semua, Guim 5, Livi dengan pengalaman yang sangat menarik di Tegal dengan teman-teman panitia pengajar saat itu, baik itu proses pengajarannya, proses berinteraksi dengan masyarakat, dan juga Livi menanyakan eksistensi hidup gitu ketika gabung dengan Guim. Tapi itu juga menjadi dasar bahwa
kita itu harus terus bermanfaat gitu. Nah, kalau untuk Faris dengan tantangan tersendiri di game 10 yang memang proses pengajarannya benar-benar berbeda dari game 1 sampai 9, keunikan ini malah menjadi value tersendiri loh untuk Faris yang akhirnya ya bergerak dan bermakna, dan itu memang benar-benar bermakna gitu. Oke, mungkin kita nggak tahu nih waktu ini. Biasanya kan kalau Zoom itu ada berapa menit lagi gitu ya. Ini tuh nggak ada loh. Kayaknya kita lanjut aja deh bablas Iya, bagaimana sampai ya. Another masuk extra. ya gitu ya. Iya. Karena tadi di awal-awal tuh kayak gangguan tuh ada aja kayak gitu Iya. kan. Kayak aduh pusing bener-bener kepala Barbie. Tapi seenggaknya nih Livi sama Faris setelah ini berniat juga lagi gabung nggak ke Sadewa? Aku waktu itu di Sadewanya Kacamat sama di Sadewanya UPI udah kan bergabung. Nah cuman untuk Sadewa-Sadewa selanjutnya aku sih receh anaknya. Aku ingin bergabung. Cuman Oke. aku sadar diri kayak maksudnya kayak jauh kan jauh banget. Terus ditambah juga apa sih Itu jauh kayak nggak, bukan alasan oh iya loh. sih Kak Reni Benar di kan? Tokyo ya bener. Iya, tapi aku Nah, di Sadewa loh. Aku di dan Amsterdam loh, ingat. oh Iya, di Amsterdam. Jangan lupa loh, di Amsterdam Faris sekarang. iya dan terus ditambah juga kayak totonya udah terbentuk kepanitiaan, maksudnya udah terbentuk kepengurusan. Jadi kayak kalau misalnya diajak, aku sih receh terbuka gitu Oke. loh. Kayak aku mau kayak gitu. Tinggal dikasih tahu aja apa-apa segala macam program-programnya. Tapi Hmm. Kesadewa makin kesini makin aku lihat kayak ih mantap 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 kali ya programnya. Aku kayak aku ingin bergabung. Tolong dong rekrut aku lagi. Waduh, ini nanti Sadewa yang sekarang ini kan udah mau beres di bulan Juli. Dengar-dengar sih Faris mau mencalonkan jadi Waduh, ketua Oh, Sadewa wow, dari satu ya. Amsterdam, ya Sadewa Heeh. ke-8 gitu kan. wow. Nanti Livi juga mencalonkan katanya jadi Ay, ketua sebenarnya. udah aku udah pernah mencalonkan ya dulu pas bareng sama Kak Jawa itu udah sekali aja. Sisanya aku bantu aja cukup. Terima kasih. Yang jelas sesuai dengan ini ya, apa program dari Sadewa sekarang, yaitu belum move on gitu. Kita nggak akan pernah move on nih dari hal kayak Susah, gini. susah banget. Kayak bener-bener emang sih aku tuh ingat banget quotes dari kesayangan kita ya, Pule kesayangan kita. Ya, Pule kesayangan kita ya. Pule kesayangan Pule kita kayaknya ada semua. nih, nggak tahu nih Pule ada apa. Iya, kalau seandainya gerakan sosial masyarakat itu emang bikin nagih, bikin bikin apa ya, adiktif sih bener, ngalahin Indomie sebenarnya. Aduh, maaf nih nyebut sponsor kayak gitu kan, Ngalahin nyebut itu ya, merek. Indomie ya. Jadi kayak ya udah kayak mau secapek apapun, mau seribet apapun, mau sesusah apapun, kalau sangkut pautnya udah berhubungan dengan sosial masyarakat, social movement kayak gitu, humanitarian movement juga terutama. Itu tuh kayak oh ya udah I'll do kayak gitu. Akan kita korbanin aja kayak gitu. Wow. Karena itu benar-benar kepake banget sih sampai sekarang. Sangat-sangat Em, terpakai banget sampai sekarang. benar banget. By the way, ini kayaknya Faris Faris, juga les dia sekarang. iya, Tapi Amsterdam udah Udah beda di waktu lagi. di Amsterdam. Oh, dia mencoba masuk lagi nih. Kita coba masukin. Oke, tapi terlepas dari itu semua, makasih banget. Mungkin takutnya nanti mendadak mati gitu ya. Makasih banget untuk oh, Livi. Halo. Ah, bagaimana tadi HP gue Amsterdam? habis baterai. Aduh, Habis baterai. Di Amsterdam Cuma kayak baterainya handphone cepat habis ya ternyata. gitu nih. Waduh. Oke, mungkin mau ngucapin juga makasih banget. Sekali lagi makasih banget untuk Livi, Faris yang udah bersedia jadi pembicara di kegiatan Nobar atau Nostalgia Bareng kali ini dengan Sadewa, dan tentunya kita dari teman-teman Sadewa juga sangat menunggu kontribusi-kontribusi Faris dan Livi di Sadewa, di GWIM ataupun kegiatan sosial yang lainnya gitu. Dan apalagi ya, ya tetap menebar kebermanfaatan dimanapun kita berada gitu, meskipun jauh gitu kan. ini beneran jauh-jauh banget.
Jauh-jauh Kayak banget ya. di mana ini? Iya. Sydney udah tengah malam ya. Udah ganti hari. Di Tokyo masih Rabu, di Jakarta masih Rabu. Ini udah Kamis. Iya ya. Musim apa sekarang di sana, Livi? Sebenarnya seharusnya ini autumn. Udah Oh, masuk musim gugur kan. musim Cuman cuman yang tadi yang akhirnya aku baru ngeh itu yang bikin bermasalah itu adalah kita bener-bener 5 hari hujan nggak berhenti. Hujan bener-bener nggak berhenti hmm. banget. Dan itu bener-bener sinyal, maksudnya semua bahkan sinyal untuk sinyal, ya semua sinyal dan apapun tuh kayak terganggu. Kayak tadi aja kayak aku coba refresh apa segala macam, refresh wifi, refresh HP, ujung-ujungnya ganti device masih harus refresh lagi, ternyata baru bisa. Ini bener-bener ada matahari tadi hari ini. Jadi aku bisa nyuci. Jadi sangat bahagia. Bahagia sederhana banget sih ternyata. Bisa nyuci ya. Oke, Bisa nyuci sebelum banget. mati coba aku ini ya print screen lagi apa? Screenshot. Oh, screenshot ya. Print Oke. screen. Aduh, Keren nih. Dokumentasi ini untuk teman-teman Sadewa soalnya. Oke ya, kalian siap ya? Udah? aduh. Kita ya. 1, 2, 3. Tar. 1, 2, 3. Oke. Asik. Oke deh kalau gitu. Ini nggak tahu nih matinya jam berapa. Kan nggak enak. Kayaknya tiba-tiba mati. Instagram live Instagram itu nggak ada batasnya deh, nggak ada Oh ya? setahu aku ya nggak ada limit kayak Zoom. Kalau Zoom kan tiba-tiba hilang sejam. Instagram Kirain tuh 1 jam. kayaknya Instagram tuh sampai sebuteknya kita aja deh, sampai Masa sih? sampai sininya kita. Karena seriusan aku bukannya mau julid nih. Jadi aku ada temenku, dia tuh abis live Instagram, dia kelupaan matiin live IG-nya. Oh, Jadi iya. semalam, ya Live udah jadi semalam aja live terus. Terus pas aku tanya kayak, itu lu live terus kayak gitu kan? Lu live Instagram Oh. terus? Ya I just forgot to turn. Jadi gue lupa buat untuk matiin live-nya itu. Oh gila, Oke. mantap, ngalahin nonton wayang ya konsepnya kayak gitu. Jadi Jangan-jangan dia ngorok ngiler kelihatan ya jadinya live ya. oh Waduh. nggak ikut-ikutan aku. Kayak kalau udah kayak gitu nggak Oke. ikut-ikutan. Ini by the way kata panitia ternyata udah bisa di end katanya. Ya, oke. Pencetnya yang Ya. X Yang mana kayaknya. nih? Kayaknya yang X nih kayaknya nih. Bentar ya. Kayaknya kita Gila ini Kita kaptek banget gue. newbie semua. Live. Iya, seriusan ini Newbie semua. kita newbie semua Iya nih. terlalu excited Newbie gitu semua. loh diundang Terlalu live gitu excited. kayak live. Aku harus apa? Oh iya. Kita live nih. Banyak banget ini penontonnya ini. Banyak banyak Sabang sampai Maroke Naik kayak. turun. Oke, mungkin kita bisa end room aja kali ya dan Livi juga tengah malam juga di sana gitu dan harus istirahat kan dan Faris juga di Amsterdam katanya tadi. Amsterdam cabang Kalsel ya. Amin. Oke. Oh ya udah kalau gitu sekali lagi makasih banget dan lancar-lancar semua kegiatannya. Livi kegiatan kuliahnya di sana di Sydney dan Faris kuliahnya juga masih online ya di FHUI ya, masih online. Masih. Makanya sekarang nggak perlu di Depok gitu ya. Tidak merasakan macetnya Depok. Iya. Kangen Ima Depok. Iya ya. Kayak gimana ya? Depok? Kangen makanan Kansas. Barel Kansas, iya. Kalau kantin di FH itu makanan Faris. Itu tuh kantin hedon di FH itu. Tapi paru gorengnya FH enak loh. Sama usus gorengnya enak-enak banget. Itu aduh cinta banget sama. Saya tidak tahu itu. Iya, nanti saranin. Belum pernah Faris. Oh. Belum pernah ke kantin di kampus langsung. Belum pernah ke UI. Lah, ini aneh kan aku masuk UI tapi nggak pernah sana loh by the way. Keren kan? Serius. Sama. Beneran sumpah. Tenang. Gak pernah kesana sama sekali. Tenang, nggak cuman kamu aja. Aku dari hari pertama ngampus sampai sekarang belum pernah ke kampus. Jadi ya udah sampai lulus ini kan semester ketiga. Bulan depan, maksudnya pertengahan tahun nanti sampai akhir udah selesai kan, udah semester terakhir dan selesai. Itu kayaknya masih akan ada konon kabarnya online karena masih mempertimbangkan international student yang balik, tapi nggak bisa masuk lagi ke sini.
Nah ya udah Waduh. kayaknya sampai lulus sekolah ya udah online aja, nggak pernah ke Livi di kampus. universitas mana di Sydney? Aku private, nggak di public. Itu ada Oh, namanya Holmes Institute. Jadi oke. panjang sih ceritanya. Awalnya mau ngincernya yang public sekalian, cuman karena emang sebenarnya otaknya rada nggak nyampe, IELTS-nya beda Wah, tipis, udah di terus luar jadi gitu ya. kayak udah terlanjur juga di sini, jadi kayak ya udahlah belok Hmm. dulu aja gitu Ambil ngambil di apa? private. Ambil Aku apa? ngambil eh business administration sama accounting. Oke, double Us, degree gitu ya? Double Iya, master gitu. dua programnya keren. dua sih. Oh nggak keren sih Wah. sebenarnya, mau meledak kepala. Kayak dulu SMA menghindari. Aku di Amsterdam, Eh, aku di Amsterdam ngambil itu loh, ngambil jemuran deh kayaknya. Iya, kayaknya. Ada ya jemuran di Jemuran. Amsterdam ya? Di luar, banyak. di luar ya? Nggak ditaruh di dalam, digembok. Iya, Gembok, takut ada maling. Iya, Itu bener. dicegal kan? Ingat, ntar ada maling. Jangan ditaruh jemuran di luar. Aduh. Oke, ini kayaknya nggak akan kelar-kelar. Ternyata itu lebih dari 1 jam. Kayak tadi Livi bilang, bisa sampai pagi itu bisa sebenarnya. Iya, saking belum move iya. on-nya, susah move Iya. on itu. Tunggu, baca Tor dulu. Ada lagi nggak pertanyaan kelewat? Takutnya nggak ada. Oh, nggak ada. Udah ternyata. Sama aku Udah. juga tadi baca Thor dulu Iya. kayak aduh apa ya yang harus Lagi. harus di iniin. Setelah baca Tor ini, ntar cek rekening. Siapa tahu dikirim sama panitia Sadewa gitu kan, komisi gitu. Waduh, kece. Aduh, Honor ya. Honor. boleh nih. Kita juga kalau diundang lagi jadi narasumber juga sangat ini kok Iya. terbuka, receh kita konsepnya. Nggak terbuka kok. Nggak terbuka. Pasti. Ini tuh udah kontribusi banget untuk Sadewa gitu. Jadi nanti juga banyak banget loh kegiatan Sadewa. Jadi pantengin terus tuh Instagram Sadewa ya, Faris Livi. Kalau ada kegiatan daftar, oke? Harus daftar. Oke. Itu tuh mandatory. Oke. Oke. Siap Waduh. tetap. Aku juga mau beli merchandise-nya nih. Udah Iya, harus nanyain just tip-nya beli. kayak gimana. Just tip. Merchandise-nya ada apa itu? Ada stiker, ada tumbler, semuanya harus beli tuh, harus beli. Aku nunggu gratisan deh. Nunggu dibagi-bagiin. Oh, nggak Giveaway. bisa. Oh, tidak bisa. Isi Kamu harus beli beli aja. Oh, double price, oke? Double price. Karena kamu udah ngomong Waduh. itu double price, oke? iya ya. Beli ya. Itu tuh juga salah satu membawa manfaat untuk orang banyak, oke? Kalian harus beli. Nanti Pasti. gue akan cek ke tim finance. Ini Livi sama Faris udah beli atau belum? Udah minta ditalangin Diancem pule, dulu nih. minta tolong talangin pule, tolong talangin dulu. Nanti kalau udah balik libur diganti duitnya. Sekalian ambil barangnya. Aduh sedih banget tuh. Kalau kayak gitu belinya harus beli banyak. Oh, Livi, biar bisa dikasih ke saudara-saudara di Indonesia kan. Gitu. Banget pasti. Oke. Ya udah, makasih banget ya sekali lagi. Aduh, makasih udah Makasih berkali-kali juga. kita penutupan gak jadi Iya. nih. Susah, dibilangin susah move on. Susah. Oke, ada gini aja deh. Terakhir ada pesan-pesan nggak nih untuk Sadewa? Ini kan Sadewa nih sekarang ceritanya nih. Atau Faris dulu deh, Faris dulu. Yaudah, Faris. Untuk Sadewa apa, Riz? Anyway, kan minggu lalu ada itu ya, ada apa? Ada sama Sadewa gitu, sama penutupan GUM 10 sebelumnya. Ada nggak sih? Ingat nggak sih Kak Randy? Oh, yang Minggu lalu apa ya? yang Atau 2 minggu lalu? waktu pembukaan itu ya? Iya, ada kan. Iya. Itu kan ada tentang di awal-awal kan ada penjelasan Sadewa tuh, ya kan? Minggu lalu aku tanyain juga, Faris pengen ikut Sadewa nggak? Dan aku jawabnya nggak tahu. Kenapa? Karena pada saat Sadewa dijelasin, aku keluar Zoom. Oke. Terkeluar Zoom. Beneran. Jadi pas Kalau masuk itu udah emang selesai. sering keluar Jelasan. Zoom ya. Jangan sampai di FHUI sering keluar Zoom, nanti di drop out loh. Enggak kok, aman. Kuliah aman kok. Tapi beneran, waktu di FAUI, Tuh ada nih. waktu Anda minta kemarin, join Sadewa Riz gitu katanya. Join Riz, join. waduh, Iya. Nagih. Percaya. Gimana Riz? pada waktu yang minggu lalu, beberapa minggu lalu itu yang sama Sadewa emang bener-bener keluar gitu loh. Karena satu dan lain hal. Jadinya pengen ikut Sadewa tapi masih belum tahu bagaimana Sadewa itu. Biar tahu emang langsung join intinya gitu.
Oke. Waduh. Jangan dikasih tahu. Iya dong. Jadi kita jangan kasih Iya. tahu nih Kak Randy ya. Iya. Di Sadewa tuh Kasih ngapain. tahu. Waduh. Langsung Harus aja. cari tahu Iya dong. sendiri. Nah, Gitu dong Ngehasut, maksudnya. ngehasut. nah kalau Livi nih gimana nih Liv? Untuk Sadewa Apa? ada Pesan pesan atau kesan segala macam terkait dengan Sadewa. ya untuk Sadewa aku sangat berterima kasih ya maksudnya sudah menjadi perpanjangan dari GUIM agar apa yang sudah kita teman-teman lakukan dari GUIM 1 sampai GUIM yang sedang berjalan dan akan berjalan itu nggak putus. Jadi kayak benar-benar hidup gitu loh. Apa yang sudah direncanakan susah-susah, apa yang sudah kita terapkan untuk masyarakat susah-susah itu masih bisa dipertahankan dengan baik dan bahkan dikembangkan dengan baik oleh Sadewa. Jadi kayak bener-bener kayak kayak bener-bener sangat beruntung ya, sangat senang banget bisa jadi maksudnya bagian keluarga dari Sadewa. Bagian keluarga Sadewa. Jadi kayak bener-bener ini. Terima kasih Sadewa. Jadi Faris Sadewa 8 Iya. ya? Enggak, ternyata kalau dari Netrianda bilang tuh GUIM 11 dulu, berarti Faris tuh enggak nyoba untuk di GUIM Maju 11 tuh nih. maju jadi PO misalnya. PO. Iya, Udah kok jadi panitia. jadi panitia. Oke. Ya gue suka. S2, S2-nya panitia. S2 panitia ya. S3-nya baru PO PO. apa sih? Sadewa. PIBPH. PIBPH. Saya Waduh. S4-nya Sadewa. Sadewa. Gitu ya. S5-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah barusan ditutup sama Faris. Faris. Oke, kalau gitu kita sudahi ini ya. Ketidak move onan online. ini. Ketidak move onan ini benar banget, ketidak move onan ini, dan selamat beristirahat untuk semuanya gitu. Oke, semoga kita tetap bisa bersilaturahmi ke depannya. Amin. Makasih banyak ya. Amin. Terima kasih Mas juga. semuanya. Ya, Terima terima kasih. kasih Sadewa. Terima kasih Faris. Sehat-sehat, take care semuanya. Oke. Saling dadah. follow-follow ya. Alah. Saling follow. Oke. Oke, dadah. Dadah. Terima kasih yang udah mau nonton juga.